Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedros Mister. Kali ini Mister mau versuskan antara si Yamaha RX King versus si Kawasaki Ninja 150. Nah, di sini Mister mau bahas dari berbagai faktor ya. Bukan cuma masalah performa dan kecepatan. Oke, ini dia ulasan sangat lengkap tentang si Yamaha RX King versus si Kawasaki Ninja 150. Oke, berbicara Kawasaki Ninja ataupun si Yamaha RX King, tentu udah nggak asing lagi ya, terutama bagi pecinta motor dua tak dan pecinta kecepatan. Karena kedua motor ini menawarkan performa yang sangat-sangat mantap, yang sangat-sangat kencang ya. Baik Ninja ataupun RX King, keduanya memang si hantu kecepatan. Nah, berbicara ngebandingin dua motor ini ya, tentu sebetulnya nggak head to head ya, karena saya lebih seneng bandingin si Kawasaki Ninja dengan TZM, bukan RX King, karena secara teknologi dan secara tahun produksinya aja udah beda ya kan ya. Si Yamaha RX King itu tahun 80-an, sementara si Kawasaki Ninja itu tahun 90-an. Tapi nggak masalah ya, di sini kita bandingin aja lah, meskipun secara teknologi beda ya. Nah, harusnya dengan TZM, tapi nggak masalah kita bandingin dengan RX King. Oke, yang paling menarik tentu dari sisi kecepatan dan performa. Nah, di sini Mister bahas ya. Untuk si RX King ini itu 18,5 horsepower. Sementara si Kawasaki Ninja ini 30 horsepower ya. Dan RX King hanya 5 speed dan si Ninja ini udah 6 speed. RX King pendingin udara, sementara si Ninja pendingin radiator. Dari teknologinya aja beda, karena RX King itu dekade 80-an, sementara si Ninja itu 90-an. Bedanya hampir satu dekade, tapi nggak masalah ya. Nah, masalah kecepatan tentu masih lebih kencang si Kawasaki Ninja dibanding dengan RX King. Tapi meskipun RX King cuma 18,5 horsepower, akselerasinya ini nggak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa dipandang remeh. Karena si RX King kalau disejajarkan dengan si Kawasaki Ninja untuk akselerasi, untuk kecepatan awal, RX King itu tampil di depan. Mungkin setelahnya ya si Ninja nyusul, karena Ninja top speed atasnya lebih bagus dibanding dengan RX King. Tapi sekali lagi, secara performa, secara teknologi, nggak sebanding kalau ngebandingin si Ninja dengan si RX King. Harusnya Ninja itu dengan adiknya RX King, yaitu Yamaha TZM, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, itu bicara masalah motor standar. Tapi kalau tentang ubahan atau tentang dikorek, RX King ini sanggup melawan si RX King kalau udah dirubah ya. Karena banyak sekali itu RX King menang lawan si Ninja. Nah, itu kembali ke mekanik lagi juga ya. Jadi si RX King itu masih bisa dikembangkan, masih bisa dicun, masih bisa ditingkatkan performanya dari 18,5 menjadi lebih besar lagi. Si Ninja juga sama ya, karena pada dasarnya kedua motor ini teknologinya beda ya, tapi bolehlah kalau dibandingkan, meskipun nggak se-head to head, nggak sebanding. Itu ya, dari sisi performa mau nggak mau kita ngakui kalau si Kawasaki Ninja lebih kenceng, top speednya juga lebih kenceng. Tapi si RX King akselerasinya itu tidak terbantahkan, cepat banget, lebih kenceng daripada Ninja. Nah itu ya kan ya, dari sisi performa mesin ya. Oke, lanjut dari sisi kenyamanan. Nah, ini yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau RX King lebih unggul dari Kawasaki Ninja, terutama ketika kita menggunakan untuk penggunaan harian. Si RX King ini super nyaman, super enak dikendarai, karena posisi ergonomi mulai dari posisi duduk, posisi stang itu sangat mantap, nyaman untuk kita yang menggunakan. Sementara si Kawasaki Ninja itu cenderung lebih pegal. Meskipun si Ninja juga ada Ninja Kiss ya, yang stangnya stang pipa biasa, tapi tetap lebih nyaman si Yamaha RX King ya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting juga, posisi boncengan. Boncengan lebih nyaman lagi juga RX King. Sementara Ninja, apalagi yang Ninja RR itu sangat tidak nyaman, terutama yang dibonceng, pegal. Kalau R masih boleh lah, Ninja R masih nggak terlalu pegal ya, tapi tetap lebih nyaman RX King. Perjalanan jauh, touring atau mudik misalnya, tentu RX King lebih nyaman
untuk dikendarai, nggak cepat capek, nggak cepat pegal. Itu dari posisi kenyamanan dan ergonomi ya. Oke, selanjutnya, nah ini dari sisi konsumsi BBM atau konsumsi bahan bakar. Nah, ternyata meskipun Kawasaki Ninja ini cuma 150 cc, sementara si RE King 135 cc, tapi jujur ya, si Ninja ini sedikit lebih irit daripada RE King. Nah, kok bisa Bang 150 cc bisa lebih irit daripada si 135 cc? Ini karena mengingat teknologi yang disematkan pada Kawasaki Ninja. Salah satunya ada teknologi Super Keep atau katup bantu pada lubang buang. Sebetulnya bukan cuma pada Kawasaki Ninja ya. Teknologi seperti ini ada juga pada TZM, ada juga pada Honda NSR. Jadi pada motor 2 tak 150, teknologi pada katup buang tersebut udah nggak asing ya. Karena wajar ya, ini kan medio 90-an, sementara si RE King 80-an. Jadi wajar lah dari segi konsumsi bahan bakar, si Ninja lebih irit, sedikit lebih irit dibanding dengan RE King ya. Tapi nggak terlalu jauh-jauh banget sih. Yang jelas memang RE King sedikit lebih boros dibandingkan dengan si Ninja. Nah, oke, lanjut ke hal yang lainnya kan. Oke, dari sisi ini ya, dari sisi prestius, dari sisi nilai lebih, dari sisi kebanggaan, mungkin ya ini relatif juga ya. Karena pada dasarnya saya pribadi aja memiliki Ninja, saya bangga. Memiliki RE King juga lebih bangga. Tapi memang, nah, dari sisi solidaritas yang tak terbantahkan lagi, RE King menang telak. Alasannya apa? Nih contohnya, meskipun nggak semua ya, karena relatif kembali kepada kita ya. Solidaritas RE King itu memang kuat. Ketika saya mengendarai RE King, di jalan ketemu RE King lagi, ada aja yang ngelakson, yang ngasih lambaian tangan atau ngasih lampu dim. Setiap ketemu RE King pasti bertegur sapa. Lain cerita ketika saya pakai Ninja, baik yang Ninja 3 ini. Kalau pakai Ninja, ketemu Ninja lagi jarang, meskipun ada 1-2 yang lakson atau ngasih lambaian tangan, tapi nggak sebanyak RE King. Jadi di sini nilai solidaritas RE King itu tidak terbantahkan. Memang solidaritas pengguna RE King ini kuat, ya mirip-mirip dengan pengguna Vespa ya. Ada kejadian unik juga, waktu itu saya pakai motor RE King, karena saya kan suka setting-setting karburator, kadang sambil jalan sambil nyeting karburator. Saya nyeting karburator di pinggir jalan. Dalam waktu 15 menit sampai 20 menit, itu pengguna RE King yang berhenti 3 orang ya. Pertama nanya, "Bang, mogok Bang?" "Enggak," saya bilang, "cuma nyeting." Kedua lagi juga sama, "Bang, mogok Bang, mau saya step?" Saya bilang, "Enggak, saya cuma nyeting karburator juga." Ketiga malah sampai nawarin nginep di rumahnya, "Bang, mogok, udah nginep aja di rumah saya kalau lama." Karena waktu itu sore ya, sampai disuruh nginep di rumahnya. Nah, itu solidaritas RE King itu nggak terbantahkan. Lain cerita ketika saya pakai Ninja. Meskipun masa ini ya kembali ke kita ya, jangan cuman pakai Yamaha RE King atau Ninja, pakai motor lain juga kalau solidaritasnya bagus, ya tetap kita saling menolong juga ya sesama satu komunitas. Tapi memang RE King ini nggak bisa terbantahkan dari sisi kesolidan dan solidaritas. Meskipun pengguna Ninja juga sama, masih tetap solid juga kan. Tapi memang RE King masih di atas pengguna Kawasaki Ninja. Itu relatif ya, ini hanya pengalaman saya pribadi aja. Oke, selanjutnya dari sisi harga. Nah, ini nih, yang nggak bisa dilawan oleh Kawasaki Ninja juga. Harga RE King itu lebih mahal daripada Kawasaki Ninja. Karena sekarang kan untuk RE King dengan Kawasaki Ninja udah nggak diproduksi. RE King terakhir diproduksi itu 2008-2009. Sementara Kawasaki Ninja itu terakhir diproduksi 2015-2016an. Ini sudah tidak diproduksi. Jadi kalau kita mau beli itu tentu mau nggak mau harus beli second ya, karena udah nggak dijual di dealer. Nah, Kawasaki Ninja ini harganya masih relatif lebih murah karena unitnya banyak, yang jual banyak. Sementara RE King yang jual itu sedikit ya, masih tentu lebih mahal. Ninja RE King. Ninja masih bisa didapatkan harga 20-an kondisi mulus. RE King kondisi mulus itu bisa sampai di atas itu gitu, 25, 30 bahkan ngejual di harga itu ya. Bahkan dengan tahun yang sama harganya beda.
Contoh misal ini nih, RE King Master 2003, harga pasaran misal 20 jutaan. Ninja tahun 2003 dapat yang harga 15, 12, 14 bahkan. Jadi dari harganya aja RE King nggak bisa terbantahkan mahal. Nah, dari satu sisi ini kita bisa melihat nilai precious atau nilai tambah lah atau nilai lainnya. Kalau kita pelihara atau punya RE King sebetulnya itu sama dengan investasi. Meskipun Ninja juga sama. Ketika kita beli Ninja atau beli RE King, kita itu berinvestasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena makin ke sini harga Ninja makin mahal, RE King juga makin ke sini makin mahal, tapi tetap lebih mahal si RE King ya. Misalnya tahun ini saya beli 20 juta, 1 sampai 3 tahun atau 5 tahun harganya bisa berlipat-lipat lebih mahal lagi. Meskipun ya Ninja masih tetap lebih murah dibanding dengan RE King, meskipun makin ke sini Ninja juga harganya beranjak naik terus. Makin kesini makin mahal, tapi RE King lebih mahal lagi. Nah itu ya nilai yang nggak bisa ditawar lagi. Oke, selanjutnya mungkin ini relatif juga ya, tentang nama besar. Baik Ninja ataupun RE King, keduanya tetap memiliki nama besar, nggak bisa ditawarkan. Karena masing-masing komunitas atau masing-masing yang punya itu memiliki suatu kebanggaan. Ya, menurut saya baik RE King atau Ninja, keduanya sama-sama memiliki nama besar. Tapi memang kalau bicara masalah legenda, karena si RE King lebih senior, katakanlah seperti itu, karena lahir tahun 80-an, itu lebih legenda lagi ya, karena lama beredar diproduksi di Indonesia sampai terakhir 2008, 2009, sementara Ninja kan 96-an sampai terakhir 2016 ya. Keduanya tetap memiliki nilai histori, nilai sejarah panjang di Indonesia. Keduanya sama-sama memiliki nama besar ya, meskipun RE King sedikit lebih melegenda dibanding Kawasaki Ninja. Mungkin Kawasaki Ninja karena terakhir diproduksinya masih baru-baru ya, 2015-2016an, sementara RE King udah lama di stopnya yaitu 2008. Tapi ini sekali lagi saya bilang relatif. Oke, selanjutnya dari kemudahan spare part. Baik Ninja atau RE King, masalah spare part nggak usah khawatir. Masih banyak diproduksi, baik yang original ataupun yang aftermarket, mulai dari yang KW, mulai dari yang CKD, mulai yang ori, mulai yang aftermarket, semua lengkap ya kan ya. RE King gak usah khawatir masalah spare part, yang orinya masih banyak. Kawasaki Ninja juga sama ya, tapi memang untuk masalah spare part lebih melimpah RE King. Maksudnya masalah spare part aftermarket atau yang non original itu banyak. Mulai dari merek yang gak jelas sampai merek yang bagus, untuk RE King banyak ya. KW-nya banyak. Kalau kita ke toko RE King banyak merek-merek spare part RE King. Kalau Kawasaki Ninja ya tetap ada juga yang merek KW atau aftermarket, tapi memang gak sebanyak RE King. Jadi keduanya masih boleh. Kalau original, spare part original keduanya masih berlimpah tersedia ya. Itu untuk RE King dengan Ninja, spare part nggak usah khawatir, masih tersedia. Lanjut. Masalah kemudahan korek-mengorek. Nah, ini tentu pengguna motor 2 tak itu nggak terlepas dari masalah tune-up, korek-mengorek, porting, dan lain sebagainya. Kedua motor ini menurut saya itu sangat mudah dikorek. Bahkan dengan ubahan sederhana, contohnya dengan ganti knalpot atau setting karburator aja itu udah kenceng. Misalnya RE King cuma dibobok aja, atau misalnya beli merek bobokan Boban atau Altec dan lain sebagainya, atau misalnya knalpot racing dan merek lain sebagainya, itu udah kenceng kan. Setting karburator atau ganti karburator PE udah kenceng. Ninja juga sama, hanya dengan ganti knalpot, setting karburator atau bahkan dengan ganti karburator, performanya udah sangat kencang. Nah itu yang nggak bisa ditawar-tawar ya kan. Kemudahan mengorek motor 2 tak itu sangat mudah, lebih murah daripada motor injeksi, lebih mudah daripada motor injeksi ya. Nah motor injeksi beli harga 35 juta, ngorek ganti ESU, ganti cam, porting dan lain sebagainya minimal 10 juta, itu baru worth it banget gitu ya. Kalau Kawasaki Ninja atau RE King 2 juta aja udah kenceng, itu perbandingan dengan motor 4 tak 150 cc ya. Nah RE King ini tentu walaupun standar,
dengan motor sport 150 aja udah kenceng. Apalagi untuk Kawasaki Ninja dengan sport 250 aja masih berjaban. Itulah keunggulan motor 2 tak. Walaupun cc tetap kecil, tapi bisa menandingi performa motor 4 tak yang lebih besar. Itu udah lumrah ya, udah teoritisnya seperti itu ya kan ya. Nah, jadi kesimpulannya apa bang? Lebih baik pilih RE King atau Pinang Ninja? Nah ini kembali kepada selera ya, karena masing-masing orang punya pemilihan tersendiri, punya selera tersendiri ya. Karena masing-masing memiliki keunggulan, meskipun secara teknologi nggak head to head. Tapi di sini Mister ngambil suatu kesimpulan yang udah tadi dijelaskan ya. Kesimpulannya, kalau masalah kenyamanan, RE King nggak bisa ditawar-tawar, untuk harian lebih enak ya, meskipun sedikit lebih boros daripada Kawasaki Ninja. Kalau senang yang top speed, senang performa yang lebih oke, tentu Kawasaki Ninja juga layak dipilih dibanding dengan RE King. Tapi intinya kedua motor ini adalah motor terkencang di kelasnya, motor 2 tak terkencang ya. Meskipun motor 2 tak kencang juga bukan cuma Ninja sama RE King, ada TZM sang adiknya si RE King yang harusnya dibandingin dengan si Kawasaki Ninja ini. Ada NSR ya, ada RGR ya, itu banyak sekali, ada RXZ, ada RZR ya. Cuman di sini secara secara dua lampu aja antara si Kawasaki Ninja dengan RE King. Jadi kesimpulannya, kedua motor ini sangat layak dimiliki. Kedua motor ini memiliki nama besar ya kan ya. Nah, jadi kembali ke kita, Agan tim RE King atau tim Kawasaki Ninja? Ya, kalau saya tim kedua-duanya. Karena saya punya kedua motor ini, karena keduanya adalah legenda 2 tak yang hadir di Indonesia dengan sejarah panjang, yang memiliki kecepatan tidak terbantahkan, yang memiliki performa tidak terbantahkan, khas motor 2 tak. Oke? Mungkin itu aja penjelasan tentang Yamaha RE King dengan si Kawasaki Ninja. Pilihan kembali kepada Anda, karena kedua motor ini layak dipinang, layak dipilih untuk menemani keseharian dan hobi Anda. Oke? Mungkin itu aja kan. Mungkin next time kita bahas lagi tentang masalah yang lain ya kan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sukses buat kita semua. Mantap, gaspol.